Hasil analisis dalam pencarian data dalam mini riset kelompok kami kali ini yaitu Indonesia mengalami pandemi COVID-19 sejak Maret 2020. Pandemi COVID-19 ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Pandemi berdampak pada perekonomian dalam kehidupan masyarakat tersebut, yang mana pandemi ini menyebabkan ruang gerak masyarakat dibatasi dan harus melakukan segala aktivitasnya dari dalam rumah. Karena ruang gerak yang dibatasi, maka masyarakat tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Nah, salah satunya yaitu para pedagang kaki lima di Gerbang 1. Pedagang kaki lima merupakan pekerjaan yang tidak memiliki penghasilan secara tetap karena pendapatannya berdasarkan dari seberapa banyak barang dagangannya dibeli oleh para pembeli. Namun, setelah adanya COVID-19, terutama setelah new normal, para pedagang memang boleh dapat melakukan aktivitas berdagangnya seperti biasa. Tetapi karena proses pembelajaran yang masih daring, maka jumlah pembeli yang datang untuk membeli barang dagangan mereka sepi dan menimbulkan pendapatannya tidak normal seperti biasanya juga. Setelah kelompok menemukan berbagai data mengenai permasalahan sosial ketika pandemi COVID-19 sedang panas-panasnya di Indonesia, terkhususnya di Kota Medan, yaitu di Gerbang 1 Unimed, bahwasanya kondisi pandemi COVID-19 telah membuat pedagang kaki lima mengalami kesulitan untuk mengalami aktivitas berdagang seperti biasanya. Jumlah pelanggan yang sangat sepi tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian pedagang tersebut, yaitu pedagang kaki lima khususnya di Gerbang 1 Unimed. Adapun solusi yang diajukan kelompok kepada permasalahan tersebut adalah dilakukannya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bantuan dari pemerintah, misalnya bantuan sosial dan kartu prakerja. Bantuan yang disalurkan kepada masyarakat ini nantinya akan digunakan oleh masyarakat sebagai modal usaha untuk kedepannya. Kondisi masyarakat pedagang kaki lima yang sedang kesulitan dalam perekonomiannya tentunya akan sangat terbantu dengan adanya bantuan dana yang telah disalurkan oleh pemerintah tersebut. Pedagang kaki lima yang lain juga dapat berdagang secara online. Masyarakat ini sudah sangat banyak memanfaatkan jasa aplikasi online untuk melakukan pembelian. Hal ini dikarenakan pemesanan melalui aplikasi online sudah lebih mudah dilakukan dan juga membuat para pelanggan tidak perlu untuk bepergian keluar untuk membeli dan memperoleh suatu barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, para pedagang dapat memanfaatkan hal tersebut untuk mendukung kondisi perekonomiannya. Selama masa pandemi COVID-19 ini muncul, berbagai aneka macam bentuk donasi disalurkan baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk masyarakat di desa Gendong Ngarum. Bantuan-bantuan donasi ini sangat membantu bagi masyarakat yang terdampak langsung pada pandemi COVID-19. Ini BST dan BLT dana desa adalah dua jenis donasi yang berbentuk tunai, bahkan sampai waktu ini penyalurannya telah berjalan selama 3 bulan. Kedua bentuk donasi di atas dijelaskan sebagai berikut. Pertama, bantuan langsung tunai dana desa atau BLT dana desa. Dalam pasal 1 nomor 28 peraturan desa PDTT nomor 6 tahun 2020 mengenai perubahan atas peraturan Menteri Desa PDTT nomor 11 tahun 2019 mengenai otoritas penggunaan dana desa tahun 2020 dijelaskan mengenai bantuan langsung tunai dana desa yang disingkat menggunakan BLT dana desa yang merupakan pemberian uang tunai pada keluarga yang tidak sanggup atau miskin pada desa untuk meringankan beban perekonomian yang terjadi selama dampak pandemi COVID-19. Besaran BLT desa sebesar 600.000 per KPM selama 3 bulan mulai dari April sampai Juni. Dianggarkan maksimal 35% dari dana desa dengan persetujuan pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kota. Yang kedua adalah bantuan sosial tunai atau BST. Adapun kondisi berdasarkan penerima BST merupakan warga yang masuk pada pendataan RT maupun RW kehilangan mata pencarian selama pandemi COVID-19 yang tidak terdaftar pada program bantuan donasi sosial lainnya, misalnya PKH, BPNT, kartu sembako, dan kartu prakerja. Berdasarkan website
Kemsos bahwa pendistribusian donasi sosial tunai melalui rekening Bank Himbara dan PT Pos Indonesia yang berstatus badan bisnis milik negara. Adapun besaran bantuan sosial tunai BST sebesar 600.000 per keluarga per bulannya. Program ini merupakan bantuan penugasan khusus Presiden. Kemudian dengan adanya bantuan BLT Dana Desa dan BST yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa para pedagang kaki lima telah memiliki bantuan berupa dana sebagai modal berdagang, maka dapat membantu ekonomi pedagang kaki lima. Dikarenakan pandemi, pemerintah menganjurkan bekerja di rumah dan menghindari kontak fisik dengan orang lain, maka solusi yang dapat diberikan pedagang kaki lima adalah berdagang melalui online. Setidaknya dapat mengurangi kontak sosial atau kontak fisik langsung dengan para konsumen. Solusi yang dapat diberikan agar permasalahan mengenai pedagang kaki lima di Unimed yang mengalami disfungsi sosial dapat tetap berada pada posisi yang manifest adalah dengan cara menggunakan berbagai fasilitas dan bantuan sosial dari pemerintah, sehingga bantuan-bantuan tersebut dapat dipergunakan untuk membangun suatu pekerjaan yang dapat dilakukan lagi untuk menyambung mata pencaharian. Bagaimana yang diketahui bahwa pedagang kaki lima kehilangan mata pencahariannya karena para mahasiswa yang mestinya menjadi konsumen dari produksinya sedang tidak melaksanakan perkuliahan secara luring, tetapi mereka melakukan perkuliahan secara daring. Maka dari itu perlu dilakukan perdagangan secara online sehingga target pasar yang diharapkan dapat semakin luas dan bukan hanya kepada mahasiswa saja. Dengan pengembangan melalui dana dari pemerintah tersebut, maka dapat terselesaikan masalah yang akan mengancam ketahanan kehidupan para pedagang kaki lima. Dengan berdagang online, maka akan semakin banyak target-target pasar yang akan diharapkan dari produksi yang didistribusikan kepada masyarakat luas. Bantuan sosial seperti bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai merupakan suatu hal yang sangat signifikan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pedagang kaki lima di Gerbang 1 Unimed. Kini ibu sedang